Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel, Sobat DB. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan 3 orang pengusaha yang sukses sejak dari mudanya. Pertama, kita akan bicara tentang Elang Gumilang, seorang mahasiswa berpenghasilan 20 miliar. Sobat DB, memang suatu kebanggaan bila kita bisa berprestasi selagi kita masih muda. Apalagi bila karena prestasi tersebut kita bisa menumpuk pundi-pundi uang sehingga bisa kita jadikan sebagai investasi ke depannya. Hal tersebut juga dialami oleh seorang mahasiswa yang bernama Elang Gumilang. Ia adalah salah satu pengusaha muda yang bisa dibilang cukup sukses. Bayangkan saja Sobat DB, pria yang mengawali bisnisnya sebagai seorang penjual donat ini kini memiliki penghasilan yang cukup fantastis, yaitu lebih dari 20 miliar. Bayangkan Sobat DB, seorang mahasiswa berpenghasilan lebih dari 20 miliar. Elang Gumilang lahir pada 6 April 1985 dari pasangan Haji Enceh dan Hajah Prianti. Sejak kecil ia sudah dibiasakan untuk bisa hidup mandiri walaupun ia tergolong berasal dari sebuah keluarga yang berada. Selain itu, nilai-nilai agama pun sudah melekat sangat erat dalam jiwanya sejak ia masih kecil. Kedua orang tuanya selalu mengajarkan bagaimana harus bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang kita peroleh dan sebuah doktrin agar jangan mudah menyerah bila sedang berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Sejak ia duduk di kelas 3 SMA, Elang sudah berniat untuk bisa membiayai pendidikannya dari hasil jerih payahnya sendiri. Elang Gumilang selalu memasang target agar ia bisa mendapatkan penghasilan sebesar 10 juta rupiah. Elang pun tak berhenti mencari ide agar targetnya tersebut bisa tercapai. Akhirnya, Elang mendapatkan ide untuk berjualan donat. Tanpa sepengetahuan orang tua, ia berjualan donat keliling ke sekolah-sekolah dasar di Bogor. Dalam sehari saja, Elang sudah mampu meraih keuntungan hampir Rp50.000. Namun sayangnya, kedua orang tuanya sempat memergokinya ketika ia sedang berjualan donat. Berhubung saat itu ujian sudah dekat, maka Elang pun memutuskan untuk berhenti berjualan donat. Akhirnya, Elang pun lebih fokus untuk belajar agar langkahnya di dunia bisnis bisa lebih baik lagi. Setelah belajar dengan keras, Elang pun bisa diterima di Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor IPB tanpa harus mengikuti tes penyaringan seperti mahasiswa pada umumnya. Elang pernah mengikuti sebuah lomba Java Economic Competition se-Jawa yang diadakan oleh kampus tersebut. Dalam perlombaan tersebut, Elang berhasil meraih gelar juara. Tidak hanya itu saja, ketika Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia mengadakan kompetisi ekonomi, Elang pun juga turut berpartisipasi dan melalui perlombaan tersebut, ia berhasil menjadi juara ketiga. Bisnis Elang Gumilang kini telah menggurita. Dia pun berbisnis perumahan di samping sejumlah bisnis lainnya. Kita dapat menarik pelajaran dari sini Sobat DB, bahwa untuk menjadi orang kaya, untuk menjadi orang sukses, tidak perlu menunggu tua. Tidak perlu menunggu umur 50, umur 60, umur 40. Kalau bisa kaya sejak muda, kenapa harus menunggu tua? Itulah prinsip yang harus kita pegang. Selanjutnya saya akan menyajikan kisah tentang seorang pengusaha sukses, Adam Kho. Dia digelari si bodoh yang menjadi miliarder. Adam Kho adalah seorang miliarder Singapura lahir dari tempaan ujian yang cukup berat. Ia adalah orang yang dianggap bodoh dan selalu memiliki prestasi sekolah terburuk. Nilai rapornya tidak pernah bagus alias mengecewakan karena dihiasi warna merah. Kenapa warna merah bertabur di rapornya? Karena lelaki kelahiran 8 April 1974 ini sangat hobi main game.
waktunya habis untuk main game. Sehingga rapornya jadi merah menyala. Namun akhirnya setelah dia menyadari bahwa main game tidak akan bisa dia pertahankan selamanya untuk masa depannya, akhirnya dia belajar keras dan akhirnya dia bisa masuk perguruan tinggi terbagus, terfavorit di Singapura. Dia kuliah University of Singapore. Sobat DB, singkat cerita, Adam Khoo akhirnya menjadi pebisnis yang handal, menjadi pengusaha sukses. Adapun dunia bisnis sebenarnya sudah digeluti oleh Adam Khoo sejak dia berusia 15 tahun. Pada saat itu ia berbisnis musik box. Bisnis berikutnya yang digeluti oleh Adam Khoo adalah bisnis training dan seminar. Ketika usianya menginjak 22 tahun, Adam Khoo adalah seorang trainer tingkat nasional di Singapura. Walaupun ia mantan orang yang pernah direndahkan karena rapornya merah di sekolah, dan dia pernah ditolak oleh beberapa sekolah waktu di SD, tapi jangan kaget bila ternyata klien-kliennya adalah para manajer dan top manajer perusahaan-perusahaan di Singapura. Dari situlah Adam Khoo meraih bayaran mencapai 10.000 US dolar Amerika tiap jamnya. Kini Adam telah menjadi seorang miliarder di Singapura. Ketika ia berusia 26 tahun, Adam sudah memiliki 4 bisnis dengan total omset per tahun hampir 20 juta US dollar. Bayangkan Sobat DB, 20 juta US dollar. Kalau dikalikan dengan 16.000 rupiah saja, bayangkan. Satu pelajaran yang dapat kita ambil di sini, di dalam hidup ini kita harus mau berubah. Adam Khoo dia mau berubah dirinya dari seorang yang kecanduan main game kepada kecanduan terhadap pelajaran. Terakhir, saya akan sajikan kepada Sobat DB seorang anak muda bernama Asep Sulaiman Subanda. Dia bangga jadi pengusaha dan dia sukses jadi pengusaha. Inilah kisah sukses pria lulusan Pondok Pesantren Gontor Ponorogo yang bernama Asep Sulaiman Subanda. Pria ini terbukti mampu memiliki penghasilan sebesar 200 miliar ketika ia baru menginjak usia 30 tahun. Bayangkan Sobat DB, masih di usia 30 tahun telah berhasil memiliki penghasilan 200 miliar rupiah. Pria ini menggeluti dunia bisnis di bawah panji bendera Santika Group yang berada di Dusun Karangcekak, Desa Cidahu, sekitar 7 km dari kota Subang, Jawa Barat. Adapun sektor bisnis yang ia geluti adalah peternakan ayam, perkebunan, hotel, penyewaan kendaraan bermotor, dan alat berat, termasuk juga dalam bidang biro perjalanan umroh dan haji. Dari kesemua sektor bisnis yang ia jalani tersebut, ia bisa mengantongi keuntungan ratusan miliar rupiah tiap tahunnya. Lalu siapakah sosok Asep Sulaiman ini sebenarnya Sobat DB? Ia adalah seorang lelaki yang penuh semangat, kelahiran 16 Januari. Sejak kecil ia sudah membiasakan dirinya menemani sang ayah yaitu Haji Sobur Tajuddin almarhum untuk mengurusi ternak ayamnya. Ia juga selalu menanamkan pada dirinya sendiri untuk bisa menjadi seorang konglomerat yang sukses. Niatnya tersebut pun diwujudkan dengan berbagai cara. Di samping melalui doa yang selalu ia panjatkan ketika ia sholat fardu maupun sholat sunat lainnya. Asep pun sejak dini sudah belajar untuk tahu banyak mengenai ilmu ekonomi. Ketika umur 14 tahun, saya sudah mengetahui tentang strategi marketing, branding, dan diferensiasi. Saya mendapatkan pengetahuan itu dari bacaan. Saya juga sering membaca kisah-kisah inspiratif dari tokoh-tokoh sukses Donald Trump dan konglomerat-konglomerat lokal seperti Eka Cipta Wijaya dan juga Lim Siu Leong. Ucapnya pada suatu ketika, Sobat DB, Asep memang perlu kita teladani, perlu kita tiru. Namun pelajaran yang dapat kita ambil dari seorang Asep Sulaiman, Sobat DB,
Asep Sulaiman merupakan seorang yang gigih, yang selalu bersemangat dalam memperjuangkan hidup dan tidak pernah ada baginya kata menyerah. Sobat DB, dari ketiga tokoh muda yang merupakan pengusaha sukses ini dapat kita tarik pelajaran bahwa di dalam hidup ini yang paling penting pertama sekali adalah kejujuran, yang kedua semangat, yang ketiga dekat dengan Yang Maha Kuasa, yang keempat selalu optimis bahwa hari depan akan lebih baik dari hari sebelumnya. DB Channel tak lupa mendoakan semoga seluruh pemirsa menjadi pengusaha kaya raya. Salam sukses dari DB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.